Om Swastiastu, anak-anakku sekalian, melalui video ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengenalan materi semester 1. Nah, di dalam kita belajar dalam semester 1 ini, itu kalian akan belajar yaitu 3 bab ya. Jadi dalam semester 1 ini kita belajar 3 bab, yaitu bab pertama yaitu yoga asanas dalam susastra Hindu. Kemudian yang kedua, bab 2 yaitu yajna dalam Mahabharata, dan yang ketiga yaitu bab ketiga adalah moksa. Kita mulai dari bab yang pertama yaitu yoga asanas menurut Hindu. Jadi dalam bab 1 ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama yaitu mengenai pengertian dan hakikat yoga asanas. Kemudian yang kedua, sejarah yoga dalam ajaran Hindu. Kemudian yang ketiga, mengenal dan bagaimana manfaat yoga asanas. Kemudian yang keempat, yoga sana dan etika. Yang kelima adalah Sang Yang Widiwasa atau Tuhan dalam ajaran yoga asanas. Dan yang keenam, mempraktikkan sikap-sikap yoga asanas. Nah, jika kita lihat, jadi dalam bab ini sebelum kita akan nantinya praktik sikap-sikap yoga asanas, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana pengertiannya, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana manfaat yoga asanas. Setelah itu baru kita akan mempraktikkan sikap-sikap yoga asanas tersebut. Kemudian, kita yang pertama adalah mengenai pengertian dan hakikat dari yoga asanas. Nah, sebelum ke pengertiannya, jadi Ibu akan menguraikan terlebih dahulu. Jadi, apa sih latar belakang kita untuk melakukan yoga? Nah, seperti kalian ketahui, di era globalisasi ini menuntut kita untuk dapat beraktivitas sekuat fisik dan pikiran, yang terkadang melebihi kemampuan kita. Nah, beban fisik dan rohani yang berlebihan menyebabkan kita sakit. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana terlihat di sana gambar bahwa di sini ada gambar beban pekerjaan. Ya, ini ilustrasinya. Beban yang banyak, beban pekerjaan yang banyak itu akan mengakibatkan seseorang menjadi stres. Nah, ini gambarnya ya. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, yaitu kita bekerja sekuat tenaga, tetapi kalau kita tidak mengikuti itu, kita akan tergerus ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar kita mengikuti globalisasi ini ya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti beban yang ada dalam kehidupan ini, tetapi tidak stres dalam menjalaninya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, melihat fenomena seperti gambar yang tadi, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu giat bekerja, giat menyelesaikan tugas, giat dalam membantu orang tua. Namun agar terhindar dari gangguan kejiwaan seperti stres, kita harus menerapkan pola hidup sehat. Seperti pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian rajin berolahraga. Nah, dan juga kita bisa mempraktikkan yaitu dengan jalan beryoga. Lalu apa itu yoga? Jadi secara etimologi, kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata yuj, yang artinya menghubungkan atau menyatukan. Nah, jadi dilihat dari kata ini, kata yuj ini, jadi dapat disimpulkan yoga adalah
menghubungkan atau penyatuan spirit individu jiwatman dengan spirit universal atau paratman melalui keheningan pikiran. Nah, penjelasannya di sini adalah bagaimana caranya kita menghubungkan diri, yaitu jiwa kita, jiwatman ini, bisa menyatu dengan para atman. Nah, para atman ini adalah ide Sang Hyang Widiwasa. Bagaimana usaha untuk menghubungkan diri antara jiwatman menjadi ke para atman atau bisa menghubungkan diri dengan para atman itu disebut dengan yoga. Nah, lalu setelah kita mengetahui apa itu arti kata yoga, siapakah yang mencetus ajaran yoga? Jadi yang mencetuskan ajaran yoga itu bernama Maharishi Patanjali. Nah, ini berupa ilustrasi Maharishi Patanjali yang sedang melakukan yoga. Nah, Maharishi Patanjali ini juga menulis kitab Yoga Sutra Patanjali. Nah, lalu di dalam kitab Yoga Sutra Patanjali, nah di sini ada beberapa uraian tentang pengertian yoga. Jadi yang pertama, yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut samadhi. Jadi dalam kita beryoga, kita harus bisa mengendalikan pikiran. Nah, setelah kita bisa mengendalikan pikiran dan juga badan kita, maka akan bisa mencapai yang namanya samadhi, yaitu bisa terfokus dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang kedua adalah yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi. Nah, contohnya sama halnya dalam kita bersembahyang. Jika kita tidak mengendalikan gelombang-gelombang pikiran yang pada saat kita bersembahyang, maka kita akan susah untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Susah untuk membayangkan. Maka dari itu, pikiran kita harus dikendalikan. Kemudian, yoga diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa secara terus-menerus. Jadi, penyatuan ini yaitu usaha bagaimana seseorang itu bisa menyatu dengan Tuhan, yaitu dengan melalui jalan yoga. Nah, di sini sudah terdapat ilustrasi bagaimana seseorang beryoga, melaksanakan ketenangan, melaksanakan yoga dengan pengendalian pikiran, maka nantinya dia akan mencapai suatu ketenangan. Nah, itu tentang yoga tadi. Sekarang kita lanjut. Dalam bab ini kan kita akan mempelajari yoga asanas. Nah, kalau dari kata yoga sudah kita pelajari, kemudian kita lanjutkan apa itu asanas. Nah, kalau asanas adalah latihan fisik atau olah tubuh dengan melakukan berbagai peregangan untuk melatih kekuatan tubuh. Jadi asanas itu adalah bagaimana sikap dalam kita beryoga atau latihan fisiknya. Ya, di sini ada gambar ya sikap-sikap yoga. Nanti untuk bagaimana sikap-sikap yoganya nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Jadi asanas itu bagaimana sikap-sikap kita dalam mengambil yoga. Nah, setelah kita bisa mengambil sikap dalam beryoga, kemudian dengan pengendalian pikiran, maka kita akan bisa menyatu atau berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi. Dan hasilnya apa? Kita akan mencapai suatu ketenangan dalam pikiran. Kemudian selain tenang dalam pikiran bagaimana? Dengan melakukan pose-pose seperti ini, itu akan melatih badan kita agar lentur, kemudian agar sehat jasmani kita dengan melakukan yoga ini. Nah,
Dari pemaparan Ibu tadi, kesimpulannya pengertian yoga asanas adalah latihan fisik atau olah tubuh yang dilakukan guna nantinya dapat menghubungkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Nah, dari penjelasan itu yoga asanas. Nah, yoga itu kan menghubungkan diri kepada ide Sang Yang Widi. Kalau asanas itu kan latihan fisik atau olah tubuh. Nah, jadi yoga asanas itu adalah bagaimana usaha kita untuk melatih fisik atau olah tubuh, yaitu dan juga melakukan penenangan pikiran guna dapat menghubungkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ya. Untuk subbab kali ini, yaitu subbab pertama tentang pengertian yoga asanas, Ibu cukupkan sampai di sini. Materi selanjutnya yaitu subbab kedua, itu tentang sejarah yoga akan Ibu jelaskan pada video berikutnya di pertemuan berikutnya. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih.